Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi, NPM 1821700016. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara menjawab soal praktikum statistika. Soal yang pertama yaitu statistika deskriptif tentang uji normalitas data. Nah, langkah pengerjaannya yang pertama itu klik variabel view serta masukkan data jenis kelamin serta skor nilai seperti pada kolom berikut ini. Langkah selanjutnya yaitu klik data view lalu masukkan data pada kolom yang ada, yaitu data kolom jenis kelamin serta kolom nilai. Langkah selanjutnya, simpan file tersebut pada folder yang dikehendaki serta ubah nama filenya menjadi normalitas. Lalu klik save. Langkah selanjutnya, klik analyze, klik non-parametric test, serta klik one sample QS. Nah, setelah dianalisis tadi, maka akan muncul hasil output seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Untuk pengambilan keputusannya, jika sync lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika sync kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Untuk melihat nilai sync pada tabel output ada pada bagian asim.sync atau dilihat per variabel. Nah, sync data untuk jenis kelamin ini adalah 0,000, maka lebih kecil dari 0,5, sehingga data tidak berdistribusi normal. Sync data skor nilai adalah 0,000, maka lebih kecil dari 0,05, sehingga data tidak berdistribusi normal, sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk pengolahan selanjutnya menggunakan statistik inferensial parametrik. Lalu ada analisis menggunakan statistik deskriptif dengan frekuensis. Langkah yang pertama itu klik variabel view lalu masukkan data ke dalam kolom yang telah disediakan seperti pada tampilan berikut ini. Langkah selanjutnya, klik data view lalu masukkan semua data pada kolom yang ada, yaitu pada kolom jenis kelamin dan kolom nilai. Langkah selanjutnya, simpan data tersebut pada folder yang dikehendaki serta ubah nama filenya menjadi file deskriptif, lalu klik save. Lalu langkah berikutnya, klik analyze, klik deskriptif statistik, serta klik frequencies. Langkah berikutnya, pilih tombol statistik dan beri tanda checklist pada kolom mean, median, mode, dan sum, serta beri tanda checklist pada skewness dan kurtosis. Beri juga tanda checklist pada std deviation, variance, rank, minimum, maksimum, dan SMN seperti yang tertera pada tampilan berikut. Langkah ke-6, klik chart, lalu pilih hologram dan with normal curve P. Langkah selanjutnya yaitu klik format, lalu pilih ascending value. Maka akan muncul hasil outputnya seperti yang tertera pada tampilan berikut. Untuk output bagian pertama yaitu statistik. Nah, N adalah jumlah data yang valid sebanyak 70 buah. Data yang hilang atau missing ada 9. Mean atau rata-rata skor nilai adalah 70,73. Std error of mean adalah 826. Median yaitu nilai tengahnya 73,00. Std deviation adalah 6,911. Untuk ukuran skewness adalah minus 0,588. Nah, untuk penilaian ini diubah dalam rasio dibagi dengan std error of skewness yaitu minus 0,588 dibagi 0,287. Yang hasilnya minus 2,048. Kriterianya, jika rasio skewness di antara minus 2 sampai dengan plus 2, maka berdistribusi normal. Ukuran kurtosis adalah minus 0,762. Untuk penilaian ini diubah dalam rasio dibagi dengan std error of kurtosis, yaitu minus 0,762 dibagi 0,566 sama dengan minus 1,346. Sedangkan untuk output bagian kedua atau skor nilai totalnya ada 70 orang dengan persentase 88,6% dan presentasi yang valid ada 100%. Langkah selanjutnya yaitu klik analyze lalu
klik deskriptif statistik, serta klik frekuensis. Lalu masukkan data jenis kelamin pada kotak variabel. Lalu klik chart, lalu pilih pie chart dan klik continue serta OK. Maka akan muncul hasil output seperti pada tampilan berikut ini. Nah, untuk output bagian pertama yaitu jenis kelamin. Jumlah mahasiswa perempuan sebanyak 35 orang atau 50% dan jumlah mahasiswa laki-laki 30 orang atau 50%. Nah, untuk output bagian kedua atau diagram pie terlihat dalam lingkaran pie memperlihatkan proporsi wanita dan pria. Lalu selanjutnya deskriptif. Nah, langkah yang pertama yaitu klik analyze, lalu klik deskriptif statistik serta klik deskriptif. Lalu pindahkan skor nilai pada kotak variabel. Langkah selanjutnya yaitu pilih tombol option, beri tanda checklist pada mean, standard deviation, sum, minimum, maksimum, serta ascending mean. Maka akan muncul hasil output seperti yang tertera pada tampilan berikut. Nah, untuk output bagian pertama atau deskriptif statistik, sebanyak 70 orang mempunyai nilai rata-rata 70,73 dengan STD deviation 6,911. Untuk total skor nilai yaitu 4951 dengan nilai terendah 53 serta nilai tertinggi 79. Lalu selanjutnya ada explore. Nah, langkah yang pertama yaitu klik analyze, lalu klik deskriptif statistik serta klik explore. Lalu pindahkan skor nilai pada kotak dependent list serta data jenis kelamin ke faktor list seperti yang terlihat pada tampilan berikut. Selanjutnya klik plot, lalu beri tanda checklist pada non, normality, plot with test, serta non, dan klik continue serta klik OK. Nah, maka akan muncul hasil output seperti pada tampilan berikut ini. Nah, untuk output bagian pertama atau case processing summary, bagian ini mengenai jumlah data perempuan dan laki-laki yang diproses di mana semua data ini valid atau 100% data ini dapat diproses. Untuk output bagian kedua yaitu deskriptif, bagian ini mengenai ringkasan statistik deskriptif dari nilai perempuan dan laki-laki serta rata-rata nilai perempuan yaitu 69,77 dengan rank berkisar antara 67,23 sampai 72,31. 5% trimmed mean. Nah, ukuran ini didapat dengan mengukur skor nilai perempuan terkecil sampai terbesar. Kemudian memotong 5% dari data terkecil dan 5% dari data terbesar. Hal ini bertujuan untuk membuang atau trimming nilai data yang menyimpang karena jauh dari rata-rata. Nah, dapat dilihat hasilnya yaitu 70,17. Untuk interquartile rank, nah ukuran ini menunjukkan selisih antara nilai persentil yang ke-25 dan persentil yang ke-75. Seperti yang diketahui, secara teoretis 50% dari data terletak di antara persentil ke-25 dan persentil ke-75. Dari output ini didapat nilai 26 yang berarti pada 50% data skor nilai perempuan, selisih antara yang tertinggi dan terendah adalah 26. Rasio skenarisnya yaitu minus 0,600 dibagi 0,39. Di hasilnya yaitu minus 1,507. Untuk kurtosisnya yaitu minus 0,716 dibagi 0,778 sehingga hasilnya minus 0,920. Nah, nilai yang kurang di antara minus 2 sampai 2. Jadi data ini tidak berdistribusi normal. Untuk output bagian ketiga yaitu kriteria nilai signifikan untuk melihat distribusi data. Nah, nilai sig atau signifikan atau nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 maka distribusi tidak normal. Nilai sig atau signifikan atau nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 maka distribusi normal. Ada dua uji yaitu Kolmogorov-Smirnov. Nah, baik jenis kelamin perempuan maupun laki-laki probabilitasnya lebih kurang dari 0,05. Jadi distribusi tidak normal. Nah, yang kedua Shapiro-Wills, baik jenis kelamin perempuan maupun laki-laki probabilitasnya kurang dari 0,05.
jadi data berdistribusi tidak normal. Nah, untuk output bagian keempatnya normal QQ plot. Nah, pada gambar QQ plot untuk variabel skor nilai terlihat garis lurus dari kiri ke kanan atas. Jika data terdistribusi normal, maka akan tersebar di sekeliling garis. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa berdistribusi normal. Nah, output bagian kelima yaitu output ini merupakan dua buah dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki untuk mendeteksi pola-pola dari titik-titik yang bukan bagian dari kurva normal. Terlihat bahwa baik pada jenis kelamin perempuan maupun laki-laki, sebagian besar data terpola di sekitar garis. Hal ini membuktikan bahwa distribusi data adalah normal. Nah, soal berikutnya yaitu analisis menggunakan teknik cross-tab, hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Nah, langkah yang pertama yaitu klik variabel view lalu masukkan data sehingga muncul tampilan seperti berikut ini. Lalu yang kedua, klik data view lalu masukkan data di kolom pendidikan, intensitas, serta di kolom kondisi. Langkah selanjutnya yaitu simpan data tersebut pada folder yang dikehendaki, lalu ubah nama filenya menjadi file crosstab, lalu klik. Langkah selanjutnya yaitu klik analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu klik crosstab. Nah, sehingga akan muncul hasil output seperti pada tampilan berikut ini. Nah, untuk perumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga? Lalu hipotesisnya, HO tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga, serta HA terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Nah, untuk pengambilan keputusannya, yakni jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima, akan tetapi jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, keputusannya nilai SIG-nya yaitu 0,017 maka lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak, HA diterima, yang artinya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Lalu yang selanjutnya, klik analyze, lalu klik descriptive statistik, serta klik crosstab. Maka akan muncul hasil outputnya seperti pada tampilan berikut ini. Nah, untuk perumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, untuk hipotesisnya atau dugaannya, HO tidak terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. H-nya terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Untuk pengambilan keputusannya yaitu jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima, akan tetapi jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, keputusan pada soal ini yaitu nilai SIG-nya yaitu 0,001, yakni lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak, HA diterima, yang artinya terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Soal berikutnya yaitu tentang statistik inferensial non-parametrik. Yang pertama, uji dua sampel yang saling berhubungan atau uji tanda SIG. Nah, langkah yang pertama yaitu klik variable view lalu masukkan data-data pada kolom yang ada sehingga tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu yang kedua, klik data view lalu masukkan datanya ke kolom tidak les serta ke kolom les. Nah, yang selanjutnya, simpan data tersebut pada folder yang dikehendaki serta ubah nama filenya menjadi file SIG. Lalu klik analyze, klik non-parametric test, serta klik to related sample. Nah, langkah selanjutnya, masukkan data tidak les serta data les pada kotak test file list sehingga tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, simpan hasil output tadi pada folder yang dikehendaki serta ubah nama filenya menjadi output. Maka akan muncul hasil outputnya seperti ini. Nah, untuk hipotesisnya atau dugaannya, HO tidak ada perbedaan nilai murid jika ia tidak les dan les terlebih dahulu. HA-nya ada perbedaan nilai murid yang tidak les dan les terlebih dahulu. Nah, untuk analisis atau pengambilan keputusannya yaitu
Jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima, akan tetapi jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, SIG pada penelitian ini adalah 1,000 maka lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima, HA ditolak. Jadi keputusannya adalah tidak ada perbedaan nilai murid yang tidak les dengan les terlebih dahulu dalam melaksanakan ujian. Untuk soal 2 yaitu uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan atau uji Friedman. Nah, langkah yang pertama yaitu klik variabel view lalu masukkan data sehingga tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu yang kedua, klik data view lalu masukkan data-datanya ke dalam kolom coklat, durian, strawberry, serta keju. Lalu simpan data tersebut di folder yang dikehendaki dan ubah nama filenya menjadi file Friedman, lalu klik save. Selanjutnya yaitu klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik key related sample. Nah, masukkan variabel ke kolom yang telah disediakan. Tes tipenya yaitu pilih Friedman. Nah, maka akan muncul hasil outputnya seperti ini. Nah, untuk perumusan masalahnya yaitu apakah keempat rasa roti itu mempunyai penilaian atau mutu yang sama? Hipotesis atau dugaannya. HO, tidak ada perbedaan penilaian atau mutu rasa roti, atau keempat rasa roti itu mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Nah, H-nya ada perbedaan penilaian atau mutu keempat rasa roti, atau keempat rasa roti tidak mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Nah, untuk pengambilan keputusannya, jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, SIG pada penelitian ini adalah 0,001 maka lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak, HA diterima. Jadi keputusannya adalah ada perbedaan penilaian atau mutu keempat rasa roti. Soal selanjutnya yaitu uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, langkah yang pertama klik variabel view lalu masukkan data sehingga menjadi seperti tampilan berikut. Selanjutnya yaitu klik data view lalu masukkan data pada kolom hasil dan didik. Nah, untuk 1 berarti kode SMU dan untuk 2 berarti kode SMP. Lalu simpan data tersebut pada folder yang dikehendaki dan ubah nama filenya menjadi man-with-name. Lalu klik save. Langkah selanjutnya yaitu klik analyze, lalu klik non-parametric test, serta klik to independent sample. Nah, lalu masukkan penjualan pada kotak tes variabel list, serta masukkan putusan pada kotak grouping variabel. Nah, maka akan muncul hasil outputnya seperti ini. Untuk perumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP? Serta hipotesisnya, HO, tidak ada perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. A, ada perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Nah, pengambilan keputusan pada penelitian ini yaitu, jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima. Sedangkan jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. SIG pada penelitian ini adalah 0,000 maka lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak, HA diterima. Jadi keputusannya adalah ada atau terdapat perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Lalu soal berikutnya ada uji 3 atau sampel lebih yang tidak berhubungan atau uji Kruskal-Wallis. Nah, langkah yang pertama yaitu klik variabel view lalu masukkan data sehingga tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, lalu klik data view lalu masukkan data ke kolom penilaian dan kolom pila. Nah, untuk 1 berarti pila Arjuna, yang kedua pila Brahmana, serta yang ketiga kode untuk pila Kencana. Lalu simpan file tersebut pada folder yang dikehendaki serta ubah nama filenya dengan format Kruskal lalu klik save. Selanjutnya yaitu klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik key independent sample. Maka hasil outputnya akan keluar seperti ini. Nah, untuk perumusan masalahnya, apakah ketiga pila mempunyai penilaian yang sama? Maka hipotesisnya, HO tidak ada perbedaan penilaian ketiga pila, yang HA-nya ada perbedaan penilaian ketiga pila. Nah, pengambilan keputusannya, jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, SIG pada penelitian ini adalah 0,865 maka lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima, HA ditolak. Jadi keputusannya adalah
Tidak ada perbedaan penilaian atau mutu ketiga pila, atau ketiga pila mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Lalu soal berikutnya tentang statistika inferensial parametrik. Yang pertama, uji menggunakan uji T untuk 2 sampel independen atau bebas, atau independent sample t-test. Langkah yang pertama yaitu klik variabel view, lalu masukkan data pada kolom sehingga tampilannya seperti ini. Nah, untuk values di penghasilannya yaitu 1 Rp 200.000, 2 Rp 300.000, dan seterusnya. Saya mengambil dari angka terkecil terlebih dahulu. Lalu untuk keputusan ber-KB-nya 1 KB dan kode 2 untuk tidak KB. Langkah yang keduanya yaitu klik data view lalu masukkan data pada kolom penghasilan ayah dan kolom keputusan ber-KB. Langkah selanjutnya simpan file tersebut pada folder yang dikehendaki dan ubah nama filenya menjadi independent sample test. Untuk langkah keempatnya, klik Analyze, lalu klik Compartments, lalu klik Independent Sample T-Test. Maka akan muncul hasil output seperti pada layar berikut. Nah, untuk perumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB? Pengambilan keputusannya, jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima, sedangkan jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, keputusannya, hipotesis. HO kedua varian populasi identik, HA kedua varian populasi tidak identik. Nah, terlihat bahwa F hitung untuk penghasilan dengan equal variance assumed adalah 0,6689 dengan probabilitas 0,015. Oleh karena probabilitas 0,015 lebih kecil dari 0,5, maka HO ditolak atau terdapat perbedaan antara kedua varian identik. Nah, hipotesis untuk uji T dalam kasus ini yaitu karena F hitung mempunyai keputusan equal variance assumed, maka t-test sebaiknya menggunakan dasar equal variance assumed. Maka nilai T hitung 7,644 dengan probabilitas 0,000 yang berarti 0,00 lebih kecil dari 0,05. HO ditolak, HA diterima. Artinya kedua rata-rata populasi tidak identik. Lalu untuk soal berikutnya ada varied sample t-test atau uji untuk 2 sampel yang berpasangan. Nah, langkah yang pertama, klik variable view lalu masukkan data seperti pada tampilan berikut ini. Langkah yang kedua yaitu klik data view lalu masukkan data ke kolom sebelum dan sesudah. Untuk langkah selanjutnya, simpan file tersebut pada folder yang dikehendaki serta ubah nama filenya menjadi varied. Lalu klik save. Langkah selanjutnya, klik Analyze, lalu klik Compartments, klik Varied, lalu klik Sample T-Test. Masukkan sebelum dan sesudah pada kotak variabel variant variable. Nah, maka akan keluar outputnya seperti ini. Nah, untuk perumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet? Hipotesis atau dugaannya, HO tidak ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet. HA-nya ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Nah, pengambilan keputusannya saya menggunakan cara yang pertama, yaitu jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima. Sedangkan jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, cara satu dari penelitian di atas bahwa SIG 0,00 maka lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak, HA diterima. Artinya terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu. Lalu soal yang terakhir ada one sample t-test atau uji T untuk 2 sampel yang saling berpasangan. Langkah yang pertama, klik variable view lalu masukkan datanya. Langkah yang kedua, klik data view serta masukkan data-datanya pada kolom yang tersedia. Langkah selanjutnya, klik Analyze lalu klik Compartments, klik one sample t-test. Nah, maka akan muncul hasil outputnya seperti ini. Nah, untuk perumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan antara rata-rata sebelum belajar, nilai pretest dengan nilai post-test? Untuk hipotesisnya, HO tidak ada perbedaan antara nilai pretest sebelum belajar dengan nilai post-test. HA-nya ada perbedaan antara nilai pretest sebelum belajar dengan nilai post-test. Untuk pengambilan keputusannya, saya menggunakan cara yang pertama, yaitu jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima, sedangkan jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, cara satu dari penelitian di atas bahwa SIG 0,439 yang bisa dilihat pada tabel one sample test, yaitu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai post-test sebelum belajar.
Nah, lalu soal terakhir, uji dengan menggunakan cut point atau titik potong. Langkah yang pertama, klik variabel view lalu masukkan data. Yang kedua, klik data view lalu masukkan data tinggi badan serta data berat badan. Langkah selanjutnya, klik analyze lalu klik compartment lalu klik independent sample t-test. Lalu langkah yang selanjutnya, masukkan data berat badan pada kotak variabel dan masukkan data tinggi badan pada kotak grouping. Maka akan muncul hasil outputnya seperti ini. Nah, untuk pengambilan keputusannya, jika sig lebih dari 0,05 maka HO diterima. Sedangkan jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Hipotesis dugaan untuk uji F-test dalam kasus ini yaitu HO kedua varian populasi identik, sedangkan HA kedua varian populasi tidak identik. Nah, terlihat bahwa F hitung untuk penghasilan dengan equal variance assumption adalah 442. Bisa dilihat pada tabel independent sample test dengan probabilitas 0,510. Oleh karena probabilitas lebih dari 0,05 maka HO diterima atau kedua varians populasi identik atau tidak terdapat perbedaan tinggi badan mereka yang mempunyai rata-rata berat badan yang lebih berat dengan mereka yang tinggi badannya kurang dari 160 cm. Nah, hipotesis untuk uji tes dalam kasus ini yaitu HO-nya kedua rata-rata populasi identik, HA-nya kedua rata-rata populasi tidak identik. Nah, karena F hitung mempunyai keputusan equal variance not assumption, maka t-test sebaiknya menggunakan dasar equal variance not assumption. Maka nilai T hitung 5,037 dengan probabilitas 0,00 yang berarti HO diterima. Artinya kedua rata-rata populasi identik yang tinggi badan di bawah 160 cm dan di atas 160 cm tidak mempunyai perbedaan terhadap berat badan.